Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo sahabat para petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kan kawan, kita akan melakukan proses pemupukan yang ketiga kalinya, yang dimana pemupukan tiga kalinya ini kita harus menambahkan beberapa bahan yang perlu dilakukan dalam proses pemupukan. Dan pemupukan merupakan perawatan yang harus konsisten, kontinu, dan harus bisa menyediakan unsur bagi tanaman kan kawan. Karena tanaman sendiri pastinya membutuhkan unsur hara untuk keberlangsungan hidupnya, dan yang jelas dengan dilakukan proses pemupukan nantinya harapannya adalah tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan di sisi lain juga pemupukan itu nantinya juga bermanfaat bagi keberlangsungan hidup si tanaman dan keberlangsungan hidup untuk medianya. Yang jelas kawan-kawan harus melakukan pemupukan yang pemikiran kedepannya yaitu bisa berkelanjutan kawan-kawan ya. Jadi kita melakukan pemupukan tidak sekedar hanya memupuk, hanya memberikan unsur hara kepada tanaman, tapi di sisi lain juga memberikan keberlangsungan hidup untuk budidaya berikutnya kan kawan, semacam itu. Dan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan dengan melakukan teknik secara semi organik. Jadi teknik secara semi organik ini pastinya kawan-kawan sudah mengerti ya arti dari semi organik ya, yang dimana itu merupakan kombinasi antara penggunaan pupuk non organik dengan organik. Saya melakukan pemupukan semi organik ini kita lakukan ketika lahan budidaya kawan-kawan itu masih membutuhkan pupuk atau nutrisi ya, unsur hara tanaman, yang dimana itu harus ketersediaannya harus secara cepat ya. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemupukan secara semi organik. Kita ketahui pemupukan secara semi organik ini dilakukan pada lahan-lahan yang membutuhkan pemupukan secara cepat, dan di sisi lain juga lahan-lahan yang kondisinya sudah parah ya kawan-kawan, kondisinya sudah parah untuk dilakukan proses budidaya tanaman ya, yang dimana lahan yang parah itu biasanya dicirikan dan ditandakan ketika tidak diberi pupuk kimia atau pupuk non organik, itu hasil tanamannya tidak bisa maksimal. Sedangkan jika diberi hanya organik, pemupukan secara organik saja tanamannya tidak bisa besar ya, semacam itu. Itu menandakan lahan kan masih membutuhkan pupuk yang sifatnya secara cepat ya, fast release ya, dalam pemberian unsur haranya, semacam itu. Dan inisiatif dari hal semacam itu harus masih perlu memberikan pupuk secara non organik atau pupuk kimia semacam ini kan kawan. Akan tetapi dengan berjalannya pemberian pupuk kimia, kita juga perlu menjaga tanah kita agar kesuburannya juga bisa berlangsung secara terus menerus ya. Dan dengan keberlangsungan secara terus menerus, nantinya efek baiknya adalah kita bisa membudidayakan tanaman secara terus menerus ataupun jangka panjang lah, semacam itu. Dan itu peranan yang memiliki peranan untuk menjaga kesuburan tersebut ya, agar tanahnya makin lama makin subur, makin membaik. Ini peranannya adalah penggunaan pupuk secara organik, entah padat maupun cair ya. Ini kita menggunakan pupuk yang secara cair karena apa, kita pemberian pupuk organik pemberian pupuk semi organiknya itu kita lakukan dengan cara dikocor. Nah, langkah yang perlu kita lakukan dengan pemberian pupuk semi organik untuk pemupukan ketiga kalinya atau kurang lebih 21 hari ya. Kami karena pemupukannya setiap 7 hari sekali ya, ini pemupukan ketiga kalinya
sehingga pemupukan di usia 21 hari ini kita perlu memupuk tanaman cabai dengan penggunaan pupuk semi organik yang sifatnya untuk masa pertumbuhan. Karena cabai di sini itu masih memasuki masa vegetatif ya, masa pertumbuhan tanaman, di mana mereka akan membentuk batang maupun daun. Ya, dimana pembentukan batang dan daun ini nanti peranannya jika bisa maksimal, nantinya hasil dari buahnya itu juga bisa maksimal pula. Dan ini awal budidaya ini cukup penting ya, nanti untuk kedepannya tanaman menghasilkan buah yang maksimal pula, semacam itu. Dan ini di masa pertumbuhan itu biasanya pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor, dimana nanti akan membentuk batang yang kokoh, daun yang kokoh, akar yang kokoh, dan pertumbuhannya cepat, tidak lambat. Nah, oleh sebab itu hal yang perlu kita lakukan dalam proses pemupukan semi organik ini, yang bahan-bahan yang kita perlukan adalah ada pupuk urea di sini. Yang kedua, saya menggunakan NPK tablet yang kita cairkan beberapa hari sebelumnya, itu dengan menggunakan NPK pertumbuhan juga. Dan di sini ada penggunaan POC. POC ini kandungan unsur haranya kompleks, dan ini peranannya juga membenahi tanah selain digunakan sebagai pemupukan, semacam itu. Dan ini kita dosisnya atau takarannya kita menggunakan 2 sendok urea pada air kurang lebih ini 10 literan ya, kalau tidak salah. Nah, kawan kan bisa menilai ini berapa liter ya kan. Kalau kami perkiraan 10 liter ini kan, atau 5 liter lah. Ini kalau dikonversikan ke dalam gembor kocor itu biasanya 1 gembor kawan-kawan ya. 1 air ember ini itu 1 gembor. Nah, ini kembali lagi pupuk ureanya 2 sendok. Oke, kita masukkan. Lalu di sini kita juga menggunakan NPK pertumbuhan, dimana NPK pertumbuhan ini itu juga merupakan unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman, yang dimana ini kita berikan dosisnya kurang lebih gini kan. Nah, ini kurang lebih 100 mili ya kan 100 mili, yang dimana ini teknik pencairannya itu ada di video sebelumnya ya kan, cara mencairkan NPK tablet untuk pemupukan itu ada di video sebelumnya. Kita menggunakan kurang lebih 100 mili ini pada proses pemupukan ketiga. Nah, ini langsung dimasukkan. Dan yang berikutnya yaitu adalah penggunaan POC ya. POC ini, penggunaan POC ya. Nah, POC ini jumlahnya berapa kan kawan? Jumlahnya itu 3 wadah ya. Nah, jumlahnya kurang lebih segini atau kurang lebih ya 3 wadah ini kan kawan ya. Ini gelas ukuran 200 milinan dah ya kan kawan. Itu 3 wadah ya. Jadi setiap minggu kita tambah 1 wadah, tapi kalau kami untuk di awal ini kita menggunakan pemupukan pada ketiga kalinya ini menggunakan 3 wadah kayak gini kan kawan. Ini kita campurkan ke air yang tadi kan kawan ya, sudah tercampur dengan berbagai macam pupuk. Nah, baru nantinya akan kita kocor itu setiap tanamannya kurang lebih 200 mili gini saja kan kawan. Nah, ini ya kan pupuk ini ya kan disebut dengan pupuk semi organik ya, karena ini kami berpikirnya dengan perlakuan semi organik ini nanti harapannya lama kelamaan kita bisa mengurangi ketergantungan dengan penggunaan pupuk kimia semacam ini kan kawan. Dengan perlakuan semi organik semacam ini makin lama makin dikurangi nantinya, yang dimana nantinya efeknya juga berdampak positif pada lahan kan kawan. Semakin lama semakin subur, dan yang jelas kita seorang petani tidak ketergantungan dengan penggunaan pupuk non organik ini kan ya.
tidak ketergantungan dengan itu. Karena apa? Karena sekarang yang terjadi permasalahan yang sering terjadi pada petani itu adalah harga jual dari produk pertanian itu murah ya, budidayanya lama, sedangkan biaya produksinya mahal kan kawan. Nah, ini permasalahan yang cukup ya, petani sangat kesulitan ya kan kawan. Dengan permasalahan ini bahkan keuntungan yang diperoleh sedikit, sehingga menjadikan para pekerjaan petani itu tidak dihargai ya, karena terlalu sedikit keuntungannya, sedangkan untuk merawatnya saja perlu waktu yang cukup lama, malah produknya dihargai dengan harga yang murah. Sehingga apa, para petani harus memiliki inisiatif untuk memecahkan solusi tersebut, salah satunya dengan penggunaan pupuk organik ini, yang dimana nantinya kedepannya untuk membantu kesuburan tanah, karena pupuk ini akan menghidupkan mikroorganisme yang dapat membantu perbaikan tanah tersebut untuk menjadi subur. Di sisi lain unsur haranya juga kompleks, dan di sisi lain juga dampak pada lingkungannya tidak merusak kan kawan ya, semacam itu. Oke, itu dulu informasi dari kami ya mengenai pemupukan kali ini. Yang jelas pemberian pupuknya segini, dan kami jika dalam penyampaian video ini ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.